Oke, kembali lagi dengan saya. Di video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman shell. Langsung saja untuk percobaan yang pertama, kita akan membuat shell script melalui terminal ini. Yang pertama kita buat dulu sebuah file bernama proc1.sh. Nah, selanjutnya untuk membuat program shell kita dapat mengisikan apapun, program apapun yang akan kita inginkan. Untuk contoh sederhananya seperti ini. Nah, untuk menyimpan kita tekan Ctrl O, lalu masukkan nama file, lalu enter. Setelah itu ketik exit atau Ctrl X. Nah, sebelum kita dapat menjalankan program shell, kita harus membuat file tersebut executable. Kita dapat melakukannya dengan memberikan izin berupa execute pada file tersebut. Kita lakukan dengan perintah. Nah, selanjutnya untuk menjalankan kita dapat melakukannya dengan ini. Dot, lalu diikuti dengan nama program. Nah, seperti itu. Program yang telah kita buat tidak menampilkan apapun karena dia tidak memiliki perintah echo atau sebagainya yang memberikan perintah berupa output. Seperti itu. Selanjutnya kita bersihkan layarnya. Selanjutnya, untuk percobaan yang kedua, kita akan menggunakan variabel. Kita dapat langsung menggunakannya pada terminal ini tanpa perlu membuat sebuah file. Langsung saja kita akan membuat sebuah variabel bernama vpt. Lalu isikan isinya, yaitu misalkan seperti ini. Nah, untuk menampilkan isi dari variabel vpt ini, kita dapat menggunakan perintah echo, lalu diikuti dengan tanda dolar seperti ini, dan diikuti dengan nama variabel. Nah, maka dia akan menampilkan apa yang menjadi value atau nilai variabel tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin menginputkan dua buah string yang terpisah atau yang berbeda? Kita dapat menambahkan tanda petik, misalkan seperti ini. Nah, dengan tanda petik kita dapat menggabungkan dua buah string yang berbeda. Lalu tampilkan kembali isi variabel vpt. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menggabungkan dua variabel atau lebih pada terminal ini. Yang pertama, kita buat sebuah variabel terlebih dahulu. Nah, untuk menggabungkan semua variabel tersebut kita dapat menggunakan perintah seperti ini. Lalu enter, outputkan isi dari variabel v4 ini. Nah, secara otomatis dia akan menampilkan semua variabel yang ada di sini. Seperti itu. Selanjutnya, variabel ini dapat kita isikan sebuah instruksi atau perintah terminal itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan kita akan membuat perintah seperti ini. Kita buat variabel bernama perintah, diisikan dengan perintah terminal Linux yaitu who, lalu enter. Selanjutnya kita jalankan isi perintah ini. Nah, secara otomatis dia akan menjalankan perintah who yang ada di dalam variabel perintah ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat program langsung melalui terminal seperti ini, selanjutnya kita akan membuat program melalui sebuah file. Langsung saja kita buat atau kita modifikasi file proc1.sh tadi. Dan hapus semua isi di dalamnya. Kita isikan sebagai berikut.
Nah, jika sudah, simpan program dengan Ctrl O, lalu keluar. Selanjutnya, kita eksekusi program dengan perintah seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan menjalankan program yang ada di dalam file tersebut, seperti itu. Selanjutnya kita bersihkan layarnya. Nah, selanjutnya untuk percobaan yang ketiga, kita akan membuat program untuk membaca inputan dari user. Kita dapat melakukannya dengan perintah read, diikuti dengan nama variabel yang akan menampung inputan tersebut. Lalu inputkan apa yang akan menjadi isinya. Nah, selanjutnya kita akan mengoutputkan atau menampilkan isi dari variabel nama ini dengan perintah. Nah, dia akan menampilkan apa yang kita inputkan tadi di sini, seperti itu. Setelah kita membuatnya melalui terminal langsung, selanjutnya kita akan membuatnya melalui sebuah file. Kita buat program baru lagi bernama nanoproc2.sh. Kita isikan seperti ini. Selanjutnya kita simpan. Nah, kita buat file proc2.sh ini agar menjadi executable dengan menambahkan izin berupa executable. Lalu jalankan. Kita inputkan seperti biasa. Nah, dia akan menerima input. Ada 3 input di sini. Yang pertama nama, alamat, dan juga kota. Selanjutnya, setiap variabel yang menampung inputan tadi akan ditampilkan di sini. Seperti itu. Nah, perlu diingat dengan perintah echo. Kita buka dulu filenya. Nah, dengan perintah echo seperti ini, dia akan otomatis membuat baris baru setelah petik 2 di sini. Nah, untuk menghindarkan program membuat baris baru secara otomatis, kita dapat menambahkan parameter berupa main n seperti ini pada setiap perintah echo. Selanjutnya kita simpan, kita keluar, lalu jalankan lagi file proc2.sh tadi. Nah, secara otomatis dia akan, dengan parameter tadi, maka program akan menghilangkan baris baru seperti yang ada di atas ini. Hasilnya pun sama, hanya saja dia berbeda pada baris baru pada program, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bersihkan layarnya. Selanjutnya kita dapat menginputkan hasil dari sebuah perintah terminal ke dalam sebuah variabel. Sebagai contoh, kita akan jalankan perintah pwd. Nah, hasil ini akan kita inputkan ke dalam sebuah variabel. Caranya adalah dengan perintah seperti ini. Nah, maksud dari perintah ini, dia akan menyimpan hasil output dari perintah pwd ini ke dalam sebuah variabel bernama dir. Kita tekan enter, lalu echokan isi dari variabel dir ini. Nah, secara otomatis dia akan menampilkan isi dari variabel pwd di atas ini. Seperti itu. Untuk contoh programnya, kita buat program baru bernama proc3.sh. Kita isikan sebagai berikut.
Setelah selesai kita simpan program, lalu keluar, buat program agar dapat dieksekut. Selanjutnya jalankan program. Nah, seperti ini. Kita bersihkan lagi layarnya. Nah, selanjutnya percobaan yang keempat, kita akan menggunakan parameter pada program. Pertama-tama kita buat file atau program baru bernama proc4.sh. Kita isikan sebagai berikut. Selanjutnya setelah selesai kita simpan program, lalu keluar. Kita buat program ini agar dapat dieksekut. Selanjutnya untuk menjalankan program, kita lakukan seperti biasa. Hanya saja kita akan menambahkan 3 buah parameter yang akan ditampilkan oleh program. Parameter yang pertama adalah parameter itu sendiri, misalkan kita isikan seperti ini. Itu untuk parameter yang pertama. Untuk yang kedua seperti ini, dan ini untuk yang ketiga. Nah, parameter-parameter yang kita inputkan di sini akan ditampilkan oleh program. Sebagai contoh di sini, maka parameter 1 akan ditampilkan di sini, parameter 2 akan ditampilkan di sini, dan parameter ketiga akan ditampilkan di sini. Seperti itu. Selanjutnya, kita juga dapat memberikan jumlah parameter, menambahkan total parameter, dan juga menambahkan nomor proses ID. Kita modifikasi program yang tadi. Nah, kita akan ubah agar program menjadi seperti ini. Nah, dengan perintah dolar dan tanda pagar seperti ini, dia akan menerima atau menghitung jumlah parameter yang diberikan. Selanjutnya untuk menghitung jumlah atau total parameter adalah dengan perintah seperti ini. Kita dapat menghitung total parameter yang diberikan dengan perintah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menampilkan proses ID dari program shell ini, kita lakukan dengan perintah. Nah, seperti ini. Selanjutnya simpan program, lalu keluar. Jalankan kembali program dengan perintah yang tadi. Kita isikan seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan menghitung jumlah parameter yang diberikan oleh user. Selanjutnya, total parameter atau gabungan dari semua parameter akan ditampilkan di sini. Lalu dia akan menampilkan proses ID dari program yang kita jalankan tadi. Seperti itu. Selanjutnya kita bersihkan layar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai status exit pada bash shell. Untuk contoh, kita lakukan atau jalankan perintah ini. Nah, perintah yang kita ketikkan di sini artinya adalah dia akan mencari kata XYZ pada file password. Nah, selanjutnya kita outputkan status exit dari perintah yang ada di atas ini. Kita lakukan dengan perintah echo, lalu diikuti dengan seperti ini. Nah, jika status exit adalah 1, maka string yang kita cari di sini dia tidak ditemukan. Berbeda dengan misalkan perintah seperti ini. Nah, selanjutnya kita outputkan status exitnya. Nah, jika status exit adalah 0, maka string yang kita cari di atas
diketemukan pada file password seperti itu. Kita bersihkan layarnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai konstruksi struktur logika if. Sebagai contoh, kita pertama-tama lihat user yang sedang aktif, lalu kita cari pada file password. Nah, selanjutnya kita outputkan status exitnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat program seperti ini. Nah, perintah ini dapat dibaca jika sebuah exit status adalah 0, maka outputkan seperti ini. Nah, untuk mengakhiri konstruksi if ini, ketikkan seperti ini. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh program sederhana yang kita buat melalui terminal langsung. Selanjutnya kita bersihkan layarnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat program yang sama dengan perintah yang kita buat tadi. Hanya saja dia akan membaca inputan dari user, kemudian membandingkan inputan dengan hasil dari exit status. Langsung saja kita buat program bernama proclima.sh. Kita isikan sebagai berikut. Nah, dengan program yang kita buat, kita dapat membacanya sebagai berikut. Pertama-tama, program akan menerima input dari user mengenai nama user yang akan dicari. Selanjutnya, program akan membandingkan apa yang diinputkan oleh user dengan perintah ini. Perintah ini dia akan mencari kata atau user yang diinputkan oleh user pada sebuah file. Nah, jika hasilnya return exit adalah 0, maka dia akan mengoutputkan nama sedang aktif. Nah, jika exit status adalah 1, maka dia akan menampilkan nama tidak aktif seperti ini. Lalu simpan program, keluar, buat program agar dapat dieksekut. Nah, selanjutnya jalankan program. Kita akan inputkan nama user yang akan kita cari, misalkan seperti ini. Nah, jika exit status adalah 1, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, jika kita inputkan sembarang user, misalkan, nah dia akan menampilkan hasil seperti ini. Karena exit status pada program, dia akan mengembalikan nilai 1, seperti itu. Sekian tutorial yang saya buat kali ini, semoga teman-teman semua dapat memahaminya.